Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami bakalan belajar bersama. Kira-kira belajar apa ya? Tonton sampai selesai ya. Di sini kami bakalan membahas mata kuliah pengantar geometri dengan pembahasan yang pertama yakni pembuktian garis sejajar dan yang kedua yakni sudut segitiga. Sebelum masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami yakni Aniza Rawida Zahra Lendia Khofifah Razek Muhammad Zaki Aufani. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni pembuktian garis sejajar, di sini ada beberapa postulat dan teorema untuk membuktikan garis sejajar. Dengan itu kita bakalan mengulik satu persatu. Postulat 11, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Nah, jadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut yang bersesuaian mempunyai kedudukan relatif yang sama. Pada gambar di samping, sudut-sudut bersesuaian yang dibentuk oleh perpotongan garis transversal adalah 1 dan 5 2 dan 6 3 dan 7 4 dan 8. Jadi pasangan sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama, yaitu 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 6, 3 sama dengan 7, dan 4 sama dengan 8. Teorema 2.1.2, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Sudut dalam berseberangan terbentuk pada sisi dalam dua garis sejajar yang berpotongan garis transversal. Pada gambar di samping, terdapat dua pasang sudut dalam berseberangan, 3 dan 6 4 dan 5. Jadi pasangan sudut dalam berseberangan mempunyai besar yang sama, yaitu sudut 3 sama dengan sudut 6, dan sudut 4 sama dengan sudut 5. Teorema 2.1.3, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut luar berseberangan adalah kongruen. Jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal, maka pasangan sudut yang terbentuk pada kedua sisi garis transversal tersebut dinamakan sudut luar berseberangan. Pada gambar di samping, terdapat dua pasang sudut luar berseberangan. Sudut 1 dan sudut 8, sudut 2 dan sudut 7. Jadi pasangan sudut luar berseberangan mempunyai besar yang sama, yaitu sudut 1 sama dengan sudut 8, dan sudut 2 sama dengan sudut 7. Teorema 2.1.4, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut dalam pada sisi transversal yang sama bersuplemen. Sudut bersuplemen adalah sudut yang terbentuk dari dua buah sudut sehingga jumlah dari kedua sudutnya adalah 180 derajat. Pada gambar di samping, sudut C dan sudut 2 dikatakan bersuplemen karena merupakan sudut dalam pada sisi transversal, jadi sudut C plus sudut 2 sama dengan 180 derajat. Teorema 2.1.5, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut luar pada sisi transversal yang sama bersuplemen. Pada gambar di samping, sudut B dan sudut 3 dikatakan bersuplemen dikarenakan merupakan sudut luar pada sisi transversal, jadi sudut B plus sudut 3 sama dengan 180 derajat. Teorema 2.3.1, jika dua garis dipotong secara transversal sehingga sudut-sudut yang bersesuaian kongruen, maka garis-garis tersebut sejajar. Pada gambar di samping, sudut bersesuaian kongruen yakni sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 6, sudut 3 sama dengan sudut 7, sudut 4 sama dengan sudut 8. Maka garis tersebut dikatakan sejajar. Teorema 2.3.2, jika dua garis dipotong secara transversal sehingga sudut dalam berseberangannya kongruen, maka garis-garis ini sejajar. Pada gambar di samping, sudut dalam berseberangan kongruen yakni sudut 3 sama dengan sudut 6, dan sudut 4 sama dengan sudut 5. Maka garis tersebut dikatakan sejajar. Teorema 2.3.3, jika dua garis dipotong secara transversal sehingga sudut luar berseberangannya kongruen, maka garis-garis ini sejajar. Pada gambar di samping, sudut luar berseberangan kongruen yakni sudut 1 sama dengan sudut 8, sudut 2 sama dengan sudut 7. Maka garis tersebut dikatakan sejajar.
Teorema 2.3.4 jika dua garis dipotong secara transversal sehingga sudut-sudut dalam pada sisi yang sama transversal bersuplemen maka garis tersebut sejajar. Pada gambar di samping sudut dalam pada sisi transversal bersuplemen yakni sudut C dengan sudut 2. Maka garis tersebut dikatakan sejajar. Teorema 2.3.5 jika dua garis dipotong secara transversal sehingga sudut luarnya berada pada sisi yang sama transversal bersuplemen maka garis tersebut sejajar. Pada gambar di samping sudut luar pada sisi transversal bersuplemen yakni sudut B dengan sudut 3. Maka garis tersebut dikatakan sejajar. Untuk contoh soal garis sejajar kita punya garis R dan S dipotong transversal T, dan sudut 2 sama dengan 87 derajat sesuai di gambar, dan kita diminta untuk mencari sudut 1, 3, 6, dan 7. Untuk mencari sudut 3 dan 7, karena sudut 3 dan 7 bersesuaian dengan sudut 2 maka sudut 3 sama dengan sudut 7 sama dengan sudut 2, jadi, sudut 3 dan sudut 7 sama dengan 87 derajat. Untuk sudut 1 karena bersuplemen dengan sudut 2, maka sudut 1 tambah sudut 2 sama dengan 180 derajat, kemudian kita ubah sudut 2 jadi 87 derajat dan kita pindah ke ruas kanan. Jadi kita punya sudut 1 sama dengan 180 derajat dikurangi 87 derajat, jadi sudut 1 sama dengan 93 derajat. Untuk sudut 6 karena bersesuaian dengan sudut 1, maka sudut 6 sama dengan sudut 1, jadi sudut 6 sama dengan 93 derajat. Segitiga merupakan gabungan tiga ruas garis yang ditentukan oleh tiga titik-titik yang tidak segaris. Segitiga pada gambar di samping bisa disebut sebagai segitiga ABC atau BCA dan seterusnya. Titik A, B, dan C disebut titik sudut segitiga. Kemudian AB, BC, dan AC disebut sebagai garis segitiga. Titik D berada di bagian dalam segitiga. Kemudian titik E berada pada segitiga dan titik F berada di bagian luar segitiga. Berdasarkan sisi yang kongruen, segitiga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu segitiga sembarang yang tidak mempunyai sisi kongruen. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki yang mempunyai dua sisi kongruen. Dan yang ketiga yaitu segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi kongruen. Berdasarkan sudutnya, segitiga terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu segitiga lancip, yang dimana semua sudutnya mempunyai sudut lancip. Yang kedua yaitu segitiga tumpul, yang dimana pada segitiga tersebut terdapat satu sudut tumpul. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga siku-siku, yang dimana pada segitiga tersebut terdapat satu sudut siku-siku. Dan yang keempat yaitu segitiga sama sisi, yang dimana semua sudutnya kongruen. Pada pembuktian sudut segitiga, terdapat beberapa teorema dan koroleri. Yang pertama yaitu teorema 2.4.1, yang berbunyi, dalam suatu segitiga, jumlah besar sudut-sudut dalam adalah 180 derajat. Yang kedua yaitu koroleri 2.4.2, yang berbunyi, setiap sudut segitiga sama sisi berukuran 60 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu koroleri 2.4.3, yang berbunyi sudut lancip pada segitiga siku-siku saling berkomplementer. Yang keempat yaitu koroleri 2.4.4, yang berbunyi jika dua sudut pada suatu segitiga kongruen dengan dua sudut pada segitiga yang lain, maka sudut ketiga juga kongruen. Dan yang kelima yaitu koroleri 2.4.5, yang berbunyi besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah kedua besar sudut dalam yang tidak berdekatan. Untuk contoh soal segitiga, kita punya segitiga N, B, dan P dengan B sama dengan 33 derajat, P sama dengan 2X,
dan N sama dengan X, jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Maka kita punya sudut B tambah sudut N tambah sudut P sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan B 33 derajat, P 2X, dan NX. Maka kita punya 33 derajat tambah 2X tambah X sama dengan 180. Lalu kita pindah 33 derajat ke ruas kanan dan 2X tambah X jadi 3X. Jadi kita punya 3X sama dengan 147 derajat. Jadi kita menemukan X sama dengan 49 derajat. Untuk menemukan besar sudut P, kita punya P sama dengan 2X, jadi P sama dengan 2 dikali 49, sama dengan 98 derajat. Untuk sudut N, kita punya N sama dengan X, jadi besar sudut N sama dengan 49 derajat. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. See you!